Assalamualaikum untuk kita semua. Apa kabarnya kan? Mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ke-10 kita akan membahas materi mengenai strategi sangat vital. Apa itu strategi produk global? Kita lihat strategi produk global. Strategi produk global. Strategi produk global. Pokok bahasan, pasar dan pembeli global dengan bahasan kerjasama ekonomi dan pengaturan perdagangan, kerjasama ekonomi regional, karakteristik pasar regional, pemasaran di negara sedang berkembang, pembeli global, rencana pemasaran global, sistem informasi dan riset pemasaran global, tinjauan sistem informasi pemasaran, riset pemasaran global, isu terkini dalam riset pemasaran global, pendekatan terpadu untuk pengumpulan informasi, segmentasi, sasaran, dan pemosisian, segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar global menetapkan pesasaran global, menentukan posisi produk di pasar global. Kita lihat di sini pembeli dan pasar global, negara-negara, kita lihat dari 1974 sampai 1993, 1994 sampai 2003, negara-negara industri kaya, negara-negara berkembang, Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pembeli dan pasar global, pertumbuhan PBD real rata-rata tahunan ASEAN Flu. Negara-negara 97, 98, 98. Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat. Kerjasama ekonomi dan pengaturan perdagangan, tingkatan integrasi ekonomi internasional, tahap integrasi, wilayah perdagangan bebas free trade area, keseragaman Fabian Custom Union, pasar bersama common market,
Uni Ekonomi Economic Union. Abolisi tarif dan kuota, hukum tarif dan sistem kuota, hapus retris faktor-faktor bergerak, keseimbangan ekonomi, sosial, kebijakan, dan regulasi. Kerjasama ekonomi regional, APEC, Asia Pacific Economy Cooperation, NAFTA, North America Free Trade Area, Free Trade Agreement, Amerika Common Market, kelompok Andean, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, dan Venezuela. Southern Common Market, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Caribbean Community and Common Market, ASEAN Association of Southeast Asian Nation. Uni Eropa dikenal dengan masyarakat Eropa, Central European Free Trade Association, Cooperation Council for the Arab State of the Gulf, Economic Community of West African State, South African Development Coordination Conference. Kerja Barat, Eropa, Amerika Utara, Asia Pasifik, Jepang, Singapura, India, Oceania, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Strategi pemasaran pada masyarakat pada perencanaan pemasar, pilihan strategi manajemen, strategi produk, strategi harga, strategi promosi, strategi distribusi. Perbandingan budaya, tradisi, dan perilaku. Jepang, Amerika, mitos atas hero, kelompok, individu, sikap, ketergantungan, independensi, tekanan, kewajiban, hak, gaya, kerjasama, kondisi, asumsi, interdependensi, independensi, anggapan terhadap diri sendiri, manusia, organisasi, individual skill, sikap, cultural, unik, arbiter, pangsa pasar, pasaran dunia, mutu, nilai pelanggan, setara, profitabilitas, sukses finansial, pasaran nasional, produk, balas jasa, identitas karyawan perusahaan, keterampilan fungsi, manajemen, generalis, spesialis, percaya dengan perasaan, pikiran, hubungan pemerintah bisnis, kerjasama, pemisahan, stakeholder inti, karyawan, pemegang saham. Pemasaran di negara berkembang. Masalah utama di NSB adalah kekurangan barang atau jasa. Pemasaran disiplin yang memberi pedoman dalam proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Peluang jangka panjang dapat dipertahankan di NSB. Beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk masuk ke NSB. Informasi tentang PNB per kapita. Pertimbangan secara kolektif bukan satu persatu. Beri bobot antara manfaat dan biaya. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk melihat hasilnya. Pembeli global, nilai pelanggan dan persamaan nilai. Nilai sama dengan manfaat dibagi harga. Teori difusi, proses adopsi, karakteristik inovasi, dan kategori orang yang mengadopsi. Sistem informasi dan riset pemasaran global, segmentasi pasar global, segmentasi proses pembagian pasar ke dalam subset pelanggan yang mempunyai persamaan perilaku dan persamaan kebutuhan. Segmentasi geografis wilayah, segmentasi demografis penduduk, segmentasi psikografis sikap, segmentasi tingkah laku, segmentasi manfaat benefit segmentation, segmentasi vertikal dan horizontal. Menetapkan sasaran global, menetapkan sasaran, tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi untuk kemudian dipilih. Kriteria yang ada bebannya, global dan kecocok dan kelayakan. Menetapkan sasaran global, memilih strategi pemasaran global. Strategi pasar sasaran global. Standarisasi pemasaran global yang tidak membeda-bedakan. Pemasaran global terkonsentrasi. Pemasaran global yang membeda-bedakan. Menentukan posisi produk di pasar global. Pemosisian tempat produk Anda dalam benak pelanggan, menentukan posisi teknologi tinggi IT, positioning, produk teknik komputer, bahan kimia, bahan jasa keuangan, produk untuk peminta khusus, produk yang dapat ditunjukkan kegunaannya, memosisi sentuhan canggih high-tech positioning, produk yang memecahkan masalah umum, produk desa global, produk yang menggunakan tema universal. Sumber daya global, sumber daya manusia. Ini mencakup keterampilan, pendidikan, tenaga kerja, dan inovasi manusia yang juga menjadi bagian penting dari sumber daya global karena berperan dalam penggunaan pengelolaan sumber daya alam. Hal yang akan dipelajari: satu, pengertian dan istilah kunci MSDM internasional. Dua, perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Tiga, tren-tren dan tantangan-tantangan di lingkungan kerja global. Empat, fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas MSDM internasional. Satu, pengertian dan istilah-istilah dalam MSDM internasional. Pendekatan satu, manajemen lintas budaya.
melihat perilaku manusia dalam organisasi dan perspektif internasional. Dua, perbandingan sistem SDM dan hubungan industrial. Tiga, MSDM internasional dalam konteks perusahaan multinasional. Aktivitas SDM, pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Dua kategori negara yang terlibat dalam aktivitas internasional: negara tuan rumah host country, negara asal home country, negara lain third country. Tiga kategori karyawan dalam perusahaan multinasional: karyawan negara tuan rumah host country nasional AJN, karyawan negara asal parent country nasional PCN, karyawan negara ketiga third country PCN TCN. Dua, perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional. Satu, perencanaan SDM. Dua, penyusunan staf, rekrutmen, seleksi, penempatan. Tiga, manajemen kinerja. Empat, pelatihan dan pengembangan. Lima, kompensasi dan tunjangan. Enam, hubungan industrial. Satu, lebih banyak aktivitas SDM. Dua, kebutuhan perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Tiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Empat, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antar ekspatriat. Satu, lebih banyak aktivitas SDM, perpajakan internasional, dan orientasi internasional karyawan dan dari negara lain. Jasa administratif untuk ekspatriat seperti perumahan selama penugasan, membangun hubungan dekat dengan pemerintah negara-negara tuan rumah. Dua, kebutuhan perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.